Shalom. Coba lihat sebelah kiri, katakan tetap semangat. Minggu lalu saudara belajar sesuatu yang penting sekali. Apakah Anda masih mengingat? Minggu lalu. Untuk memasuki tahun 2025 apa yang harus Anda persiapkan? Meninggalkan segala sesuatu yang menjadi katakan sebelah kiri kanan. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Bapa adalah sampah. 1, 2, 3. Ya, jadi marah, maki, tukang tipu, apalagi pacaran harba biru, apalagi pikiran kotor, tukang mabok. Coba lihat sebelah kiri kanan, sampah itu. 1, 2, 3. Ya, ngomong kuat sambil lihat orang di sebelah kiri kanan. Namanya sampah, kalau sudah dibuang, dipungut lagi, dipakai lagi kah? Tidak toh? Kasih tahu, sampah ya sampah, tidak ada gunanya. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah buang sampahnya dan ambil itu sampah kembali, artinya apa? Dia manusia atau apa? Oh, omong kuat, jangan takut-takut. Dia sama seperti, kasih tahu, saya bukan binatang. 1, 2, 3. Saya manusia yang serupa dengan Tuhan. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau saya sudah buang sampah tidak boleh pungut lagi. Kalau saya sudah buang marah, saya sudah buang mabok, maka tidak boleh mabuk lagi. Setuju, katakan amin. Amin dulu kuat-kuat. Amin. Semakan ke belum? Saudara yang dikasih oleh Bapa. Sampah ya sampah. Setelah Anda membuang sampah, Anda harus benar-benar mempersiapkan diri Anda untuk berjalan tanpa lagi memikul sampah yang sudah Anda buang. Setuju, katakan amin. Jadi sekarang ketika kita semua telah memasuki tahun 2025, artinya kita sudah siap berjalan dan sedang berjalan bersama dengan Dia. Setuju, katakan amin. Kalau kita semua sudah berjalan bersama dengan Dia, sedang berjalan bersama dengan Dia di tahun 2025, berarti tidak ada lagi sampah. Sampah itu sudah ketong buang di tahun 2024. Sudah terkubur, sudah terbakar, kan sudah buang jauh-jauh. Dan sekarang kita semua lagi berjalan bersama Dia. Buka dulu Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, baca kuat-kuat, 1, 2, 3. Ayat yang ke-7, 2, 3. Saya memakai terjemahan lama yang membuat sesuatu yang berbeda. Ini terjemahan lama, ini namanya terjemahan baru. Alkitab kita ini punya banyak terjemahan, jadi saya pakai terjemahan lama. Kolose 2 ayat yang ke-6. Sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan, maka berjalanlah menurut Dia. Kalau di terjemahan lama. Kamu baca ulang ayat yang ke-6, 2, 3. Kamu telah menerima, karena itu, bahasanya dia, karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia. Dalam terjemahan lama, sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Berjalanlah menurut Dia. Tetaplah di dalam Dia. Berjalan bersama dengan Dia. Tidak boleh lu berjalan sendiri pakai lu pung otak. Tidak lagi lu berjalan pakai lu punya prinsip. Karena itu sudah menjadi sampah. Katakan sebelah kiri kananmu. Semua yang kita anggap luar biasa dulu. Semua yang kita anggap baik dulu. Sebenarnya di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Maka itu harus dibuang. Benar-benar buang. Tidak boleh kita pikul lagi. Karena Alkitab bilang apa? Kamu telah menerima Kristus. Kamu telah berkata bahwa sampah itu telah aku buang. Dan aku telah menerima Dia untuk bersama-sama dengan aku berjalan di tahun 2025.
Sekarang dia ada bersama dengan kamu. Kamu bersama dengan dia. Kamu harus berjalan dengan dia. Kamu harus tetap dengan dia. Tidak boleh berganti lagi. Kamu tidak boleh menoleh ke belakang. Kamu tidak boleh memungut lagi itu sampah dan kamu makan lagi. Kamu hidup di dalam sampah itu. Ingat, kita bukan binatang. Kita manusia yang diciptakan serupa dengan dia. Setuju, katakan amin. Apa yang telah kita buang, apa yang telah kita katakan itu sebagai sampah. Rokok, mabok, tersinggung, marah, simpan dendam. Segala sesuatu yang menajiskan kita ini sudah kita lemparkan menjadi sampah. Tidak boleh lagi kita pikul sedangkan kita lagi berjalan sama dia. Ingat, kekudusan tidak bisa berjalan bersama dengan kenajisan. Kudus itu dengan kudus. Bisa nangkap sampai di sini? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Dia itu kudus. Maka dia berkata, hendaklah engkau kudus. 1, 2, 3. Hendaklah apa? Kamu dan saya harus apa? Kudus. Kudus itu berbagai macam hal. Kudus pikiran, kudus mata, kudus mulut, kudus hati, kudus kaki, kudus tangan. Coba lihat sebelah kiri. Semua kudus. 1, 2, 3. Bukan kudus hanya cuma mulut yang kudus. Ma otak najis. Otak kudus tapi hati najis. Sama saja. Kasih tahu sebelah kiri kan. Mata, mulut, hati, telinga, apalagi hidung, kaki, tangan, kudus semua. 1, 2, 3. Semua kudus, bilang gitu. Daripada basong ikut beta, mata, hati, semua harus kudus. Oleh karena itu kamu lihat ayat ini penting sekali. Dalam terjemahan lama tuh luar biasa. Dia bilang, kamu harus berjalan dengan dia. Tetap berjalan dengan dia. Tidak boleh yang lain. Kenapa? Prinsipnya sederhana. Kamu telah menerima dia. Kenapa saya bilang kamu telah menerima dia? Karena kamu telah membuang itu sampah. Karena kamu telah meninggalkan hidupmu yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Manusia yang baru itu dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia yang baru itu dipimpin oleh dia, Bapa kita yang hidup itu. Setuju, katakan amin. Anda bisa lihat, Yesus Kristus Tuhan menuntun Anda. Sampah dilepaskan, kamu terima dia, kamu berjalan bersama dia di tahun 2025. Jadi sampah sudah lepas, setuju, katakan amin. Hidup yang lama sudah ditinggalkan, setuju, katakan amin. Sekarang kamu telah mengenakan manusia baru. Dan berjalan bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Katakan sebelah kiri kanan, sekarang kamu dan saya berjalan bersama dia. 1, 2, 3. Nah, setelah kamu berjalan bersama dia, emangnya jalan yang baik, enak, atau jalan yang penuh dengan apa? Selalu saya bicara di tempat ini berapa tahun yang lalu, sampai tahun lalu juga selalu saya ingatkan. Jalannya Tuhan Yesus itu namanya jalan Via Dolorosa. Dan kamu berjalan bersama dengan dia karena kamu telah meninggalkan manusiamu yang lama. Kamu mengenakan manusia yang baru. Kamu menerima dia, kamu percaya sama dia sungguh-sungguh. Dia hidup di dalam kamu, kamu berjalan bersama dengan dia. Jalan yang kamu tempuh adalah jalannya. Maka dia kan berkata, akulah jalan, akulah hidup, akulah yang benar. Dia itu jalan dan kau berjalan bersama dengan dia. Jalan yang mana? Jalan yang penuh dengan kesengsaraan, jalan yang penuh dengan penderitaan. Maka kalau kamu semua di sini mau berkata bilang begini, saya ikut Tuhan pasti saya diberkati. Omong kosong. Siapa yang bilang ikut Tuhan itu diberkati? Ikut Tuhan itu penuh dengan ujian, penuh dengan proses, penuh dengan hantaman, penuh dengan penderitaan, penuh dengan yang disebut dengan apa? Segala sesuatu yang membuat engkau punya kedagingan itu habis. Berkat itu apa? Bonus dari kesetiaanmu. Setuju, katakan amin. Bonus dari ketaatanmu. Jadi ikut Tuhan bukan kejar berkatnya. Setuju, katakan amin. Tapi ikut Tuhan Yesus berjalan bersama dengan dia untuk apa, teman? Supaya apa? Coba saya tanya kamu. Supaya kamu penuh dengan hikmat. Kamu penuh dengan pengertian. Kamu penuh dengan keadilan. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Emangnya enak ikut Tuhan. 1, 2, 3. Jadi ada bilang gini, wih rame-rame papoko tangan goyang kiri, enaknya enak. Nanti pas pulang rumah mau buat dosa pikir, tadi
Kakak Victor bilang begini, firman Tuhan datang bilang begini. Tangan sudah gatal, semua sudah gatal. Harus minta orang bagaru. Harus tahan. Tangan sudah mulai bergatal untuk mau isap rokok. Mulut su asam. Harus tahan. Mau ambil. Ini sabda, ini ngomong dalam hati. Jangan. Mau ambil. Ini bilang, ingat tuh tadi lu persekutuan 2 bilang apa? Pasrah. Setengah malam susun bisa tahan. Tuhan satu sah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Pernah tidak alami itu? Tapi namanya sampah. Kalau kamu sudah buang, harus bangkitkan rasa jijik. Jadi kalau kau ambil lagi itu sampah yang sudah lu buang dan lu makan, artinya lu makan bangke. Lu makan sesuatu yang menjijikkan. Kalau masuk lagi dalam tubuh, menajiskan kamu. Sudah mengerti sekarang? Sudah mengerti tidak? Ikut Tuhan enak atau tidak? Tidak enak, bilang jujur saya tidak apa-apa. Enaknya itu perlindungannya sempurna. Enaknya itu Immanuelnya itu nyata atas hidup kita. Itu enaknya. Tetapi jalannya bersama dengan dia tidak enak. Lu tak salah sedikit, murkanya menyala-nyala. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tak salah sedikit, murka menyala-nyala. 1, 2, 3. Ya toh, anak yang kukasihi, kutegur dan hajar, bukan ajar. Wih, beta sebelum ikut Tuhan, ini beta hidup aman-aman sah. Beta mulai ikut Tuhan ke Fik, ada saya bikin beta ini susah. Kasih tahu sebelah kiri kan, itu berarti Anda di jalan yang benar. 1, 2, 3. Jadi kalau Anda ikut Tuhan tapi Anda fine-fine saja, soalnya ada tantangan, soalnya ada himpitan, soalnya ada hambatan, soalnya ada proses, soalnya ada yang iklan batang lehernya lu, soalnya ada injak san you, soalnya ada yang omong-omong san you, soalnya ada mulai gosip-gosip lu bilang lu sesat kiri kanan, kasih tahu sebelah kiri kanan, something wrong dengan lu. 1, 2, 3. Jadi ketika Anda menyadari bahwa Anda itu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, Anda sementara berjalan bersama dengan Dia. Sekali lagi, jalan bersama dengan Tuhan Yesus adalah jalan apa? Kuat. Jalan penuh apa? Jalan penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Jadi saudara pahami ini dulu. Jadi jangan langsung berpikir ikut Tuhan itu baik. Baik Kak. Tapi kamu harus tahu satu sisi yang lain. Yaitu jalan yang kita tempuh itu jalan yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Kesengsaraan dan penderitaan yang dimaksudkan di sini bukan membuat ketumpung hidup itu susah mau minta ampun, sonde. Ini kesengsaraan dan penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah lebih menyangkut tentang ketumpunya keinginan yang harus ditekan, yang harus dikasih mati. Yang membuat ketong susah hati, ini kan ketumpung keinginan yang tidak terpenuhi. Karena bertentangan dengan semua yang diinginkan oleh Bapa. Setuju katakan amin. Bapa maunya A, lu maunya B. Bapa maunya kudus, lu maunya najis. Bagaimana lu harus ikut iramanya dia? Karena lu lagi berjalan dengan dia. Maka irama yang harus lu ikuti iramanya dia. Jalan yang lu tempuh ya jalannya dia. Lu sedang berjalan dengan dia. Karena lu terima dia. Karena lu menjadikan dia penuntun hidupmu. Setuju katakan amin. Maka jalan yang lu hidupi, jalan yang lu jalani, ya jalannya dia. Tujuannya untuk apa? Supaya keinginan di dalam diri kita ini mati. Kalau keinginan ini sudah mati, maka kekudusan itu yang hidup di dalam kita. Kalau kekudusan ini sudah hidup di dalam kita, Anda bisa lihat Tuhan. Hanya orang kudus saja bisa lihat Tuhan, kata Alkitab. Maka hendaklah engkau kudus. Sudah bisa nangkap sampai di sini. Jadi jalannya apa? Penuh dengan apa? Ya, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan ada proses toh kakak. Prosesnya itu berupa apa? Masalah. Masalah itu ada 2. Masalah yang dibuat oleh dirimu sendiri dan masalah yang memang terjadi karena siklus hidup. Coba lihat sebelah kiri kan. Jadi kamu hidup ini masalah yang kau buat atau memang normal? 1, 2, 3. Lebih banyak yang mana? Yang saya omong kuat.
Lebih banyak yang normal-normal atau yang saya buat? Ya, seringkali yang kita buat tuh karena penuh dengan makanya masalah itu harus ada. Waktu masalah yang kita buat itu muncul, kakak, kadang-kadang drop, kadang-kadang menyalahkan diri, kadang-kadang menyalahkan orang lain, betul ke sonde? Bahkan sering menyalahkan Tuhan. Padahal kita yang buat nih. Coba lihat sebelah kiri kanan, manusia itu selalu cari pembenaran diri. 1, 2, 3. Dia nih begini Kafik, beta begini. Padahal dia nih masalahnya. Dia yang masalah, dia yang cari pembelaan, dia yang mau cari jalan keluar. Padahal dia masalahnya. Pernah tidak terjadi begitu? Anda yang bermasalah, tapi Anda seolah-olah menuduh orang lain yang bermasalah. Anda yang kasih solusi lagi di orang lain. Padahal Anda solusinya apa? Anda itu bertobat. Hati-hati. Oke, kita lihat ayat yang ke-7. Yang kedua, ini berjalan bersama dengan dia. Kalau kamu teguh berjalan tetap dengan dia, kamu akan sampai pada level yang kedua, yaitu level berakar di dalam dia. Oke, baca. 1, 2, 3. Melimpah dengan, lihat, setelah berjalan kakak dan kamu tetap berjalan dengan dia, apa yang terjadi dalam diri kamu adalah berakar di dalam dia. Berjalan melahirkan berakar di dalam dia. 1, 2, 3. Berjalan tetap dengan dia melahirkan berakar di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Hari ini kita belajar berakar. Mari baca 1, 2, 3. Berjalan dan berakar. Oke, terus kakak. Baca 2, 3. Berakar dalam arti umum. 1. 2. Ya. Lihat, ini arti umumnya saja Anda sudah bisa lihat. Siapa yang tetap berjalan dengan dia, dia akan apa kakak? Kuat. Dia akan apa? Dia akan semakin dalam bersama dengan Kristus. Dia akan apa? Dia tidak akan gampang tumbang. Dia akan punya fondasi iman yang kuat dan stabil. Ini umum saya, arti umum. Kalau tumbuhan itu punya akar yang dalam, Kak. Tumbuhan memiliki akar yang kuat dan dalam sehingga tidak mudah tumbang atau tercabut waktu badai datang. Waktu persoalan datang, waktu masalah datang. Sonde lari bos, hadapi. Yang kedua, sesuatu yang memiliki dasar atau pondasi yang kuat dan stabil. Gempa datang, sonde robo bos, stabil. Elastis dia, akarnya kuat. Orang dapat masalah banyak, dia kan duduk di sudut-sudut, lihat langit. Ketemu panggil, woi. Langit. Dia tuh antara stres, depresi, dan ODGJ. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan sampai seperti itu. 1, 2, 3. Kalau ada masalah, jangan pikirkan masalahnya. Tapi lihat apa yang Tuhan mau dari masalah itu. Kalau kamu fokus dengan masalah itu, kamu tidak akan pernah bisa melihat jalan keluarnya. Saya belajar dari mentor saya. Ketika kami dalam proses pelayanan yang besar di Salatiga, kemudian ada sebuah persoalan, tiba-tiba beliau keluar misalnya. Kemudian dia melihat dari luar, apa masalah yang saya hadapi. Begitu dia masuk kembali bilang, ini masalah yang kita hadapi, kita perbaiki. Setelah itu mantap pelayanan kami. Ternyata yang kita harus tahu itu bukan lihat masalahnya, keluar dulu sebentar. Supaya kita tahu solusi dari itu masalah itu apa. Bukan kita marah-marah, kita emosi, kita bingung mau bikin apa. Stres, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa punya jalan keluar. Makanya berakar di dalam dia. Supaya berakar dalam dia, berjalanlah tetap dengan dia. Selama 2025, tidak boleh ambil itu sampah yang sudah lu buang. Lu harus tetap berjalan dengan dia. Setuju katakan amin. Supaya lu berakar dengan dia. Terus lanjut nyonya. Arti figuratif.
Kamu tahu ini bahasa agak tinggi sedikit, minta maaf. Figuratif ini artinya sebuah gambaran, ya, alegori begitu, gambaran. Ya. 1, 2, 3. 2. Gila ya? 3. Gila tidak? 4. Anda bisa lihat dahsyat tidak orang yang berakar. Makanya kenapa Alkitab bilang lu harus berakar di dalam dia. Ini arti yang umum saja, yang pohon yang jadi contoh, fondasi yang jadi contoh aja. Kita ini sudah punya uji gilai, kita harus berakar memang. Kalau tidak berakar tidak bisa. Nah, untuk bisa berakar, you harus tetap berjalan dengan dia. Lu tidak bisa bengkok ke kiri ke kanan, apalagi lu kembali kopi ambil lupung sampah yang sudah lu buang. Sampai kapanpun lu tidak akan pernah bisa berakar di dalam dia. Tidak bisa, Kak. Lihat, kemampuan untuk bertahan. Artinya dia punya kemampuan. Dia punya kekuatan. Dia tahu cara bertahan kayak apa. Dia tahu cara bagaimana bisa untuk kuat, survive ketika di dalam sebuah persoalan. Amin. Dia tidak mudah goyah. Di sini ada satu namanya Irma Tevi. Dulu dia masih SMA, SMP, dia bapak pukul hampir dia linggis. Irma lari, sonde lari. Irma nangis, normal nangis. Anak perempuan dipukul, dihantam, dicabik kepalanya, digunting rambutnya. Dia masih bertahan sampai hari ini. Memiliki kekuatan spiritual, akhirnya punya kekuatan spiritual. Dia punya moral yang kuat. Kalau mau berakar dalam dia. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Sehingga dia tidak gampang goyah. Dia sudah mengikuti melalui berbagai macam persoalan dan pengalaman hidup. Kamu lihat berjalan bersama dengan Bapa kita. Anda luar biasa, Kak. Banyak pengalaman. Baik itu secara duniawi, ini kita alami banyak hal, Kakak. Secara spiritual bersama dengan dia juga kita alami. Jadi di dalam dunia ini ketika lu berjalan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, Kakak, Anda itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Secara duniawi Anda mengalami sesuatu tegangan yang luar biasa, himpitan yang luar biasa. Tetapi di dalam dia, dalam saat yang bersamaan dia menguatkan kamu. Dia menghibur kamu, dia menolong kamu. Untuk apa? Jangan lari, tetap bertahan, akan ada jalan keluar. Amin. Itu Bapa kita, makanya tetap berjalan dengan dia. Jangan lihat itu sampah. Karena sampah yang telah kita buang tidak akan membuat kita berakar di dalam dia. Kamu lihat efek samping dari berakar ini, gila, dahsyat sekali. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau berakar di dalam dia. Hanya mau berjalan, tetapi masih tetap pikul itu sampah yang sudah dia buang. Dia berjalan bersama dengan Yesus Tuhan, ya. Tetapi di dalam dia masih penuh dengan kenajisan. Makanya dia tidak bersama dengan dia sebenarnya. Hanya pikiran dia yang dia bangun, dia sedang berjalan bersama Tuhan Yesus. Dia berpikir dia pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, padahal tidak. Makanya pada hari yang terakhir baru dia jujur. Dia akan berkata terus terang bahwa aku tidak pernah mengenal engkau wahai sekalian pembuat kejahatan, hanyalah engkau dari hadapanku. Banyak orang mau pelayanan. Saya sharing dengan ada beberapa orang di Kefa, ketuanya sampai saya marah. Bukan marah sih sebenarnya, saya tegur. Pelayanan itu bukan kejar fasilitas. Pelayanan itu bukan kejar yang namanya kuantitas jumlah orang atau pelayanan yang banyak. Pelayanan yang benar itu kau kejar kualitas hidup kamu. Supaya apa? Ketika orang yang kau pimpin itu berkualitas. Supaya umur pelayananmu itu panjang. Supaya pemberitaan sabda ini bisa sampai ke pelosok-pelosok. Kalau lu hanya mau kekuatan, lu mau kasih tunjuk di semua orang, bahwa lu diberkati, bahwa lu dipakai Tuhan, bahwa lu punya pelayanan banyak. Besok lu mati. Jadi, jangan kejar itu pelayanan. Kejar kualitas hidup kamu. Kalau lu mau berkualitas, berjalan bersama dengan dia, jangan ambil sampah itu. Supaya lu bisa berakar di dalam dia. Setuju, katakan amin. Ya. Memiliki pengetahuan dan pengalaman, tidak mudah terpengaruh. Oleh apa? Perubahan dan ada perubahan zaman juga. Ya kita ikuti perubahan zaman. Tapi misalnya teknologi AI. Kita sudah terpengaruh dengan AI.
Sampai AI bilang begini, bunuh dirimu, potong lehermu. Itu langsung lu balas, saya AI gila. Iya, karena ada kasus orang mengikuti kata AI, akhirnya dia pindah kepercayaan. Dia tanya, AI agama apa yang paling benar di dunia? Dia bilang ini, maka dia pindah semua satu keluarga. Itu artinya apa? Dia tidak berjalan bersama dengan, ini orang Kristen. Tapi dia punya iman kepada AI. Dia tanya kepada AI, menurut AI agama apa yang paling benar? AI bilang gini, ini. Berarti Kristen salah ya? Yes, Kristen banyak salahnya. Saudara lihat, harus berjalan bersama dengan Kristus. Tinggalkan sampahmu. Setuju, katakan amin. Jangan kau malerok sesuatu boleh apalagi ambil. Nah. Tahu malerok? Artinya, lu rasa menyesal lu buang tuh. Coba lihat sebelah kiri kanan. Memang awal-awal menyesal mah. Tapi lama-lama juga harus tahu bahwa itu yang paling tidak disukai oleh Tuhan. 1, 2, 3. Kasih tahu, kita ini manusia. 1, 2, 3. What? Manusia sudah buang sampah, tidak boleh pungut lagi. 1, 2, 3. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus tidak boleh pikul atau ambil sampah itu lagi. Supaya kita apa? Berakar di dalam Dia. Terus secara psikologi. Yang orang psikologi ini harus baca kuat. 2, 3. Orang yang berakar di dalam Kristus punya percaya diri penuh, kakak. Berdoa. Kakak sah. Sondene adik Kimi saya doa. Tuhan suruh lu lebih sorong-sorong di orang. Bilang ikut Tuhan, mental kerupuk. Khotbah. Kakak. Terasa beta belum layak. Yang bilang lu layak dan tidak layak itu bukan saya atau siapapun. Lu juga tidak bisa bilang lu pun diri itu layak dan tidak layak itu tidak bisa. Yang bisa bilang Anda layak dan tidak layak itu Bapa di surga. Setuju, katakan amin. Jadi kalau ada orang bilang begini, ada kawan aja bilang, kata persekutuan, kata berdosa nih. Besok ancur nih. Dia bisa diterima kok. Beta kayaknya sun bisa lah. Kakak dong bisa. Dia ada begitu, sun boleh. Lo mau rusak kayak apa ke? Buktinya lu masih hidup, berarti Tuhan masih izinkan lu untuk kecuali lu rusak langsung lu mati besok, berarti memang lu mati neraka. Tapi kalau lu sudah rusak, hancur, sudah harba biru kelupung hidup, tapi masih ada kesempatan hidup, dan tiba-tiba lu ketemu ini satu orang yang lu tidak sangka-sangka dia bisa ajak lu pergi persekutuan doa, dan lu bisa berubah, dan lu lihat ini kok lu bisa berubah, dan lu mau, waktunya lu berubah memang. Amin. Jadi jangan bilang begini, beta sonde layak. Tidak. Yang bisa bilang lu layak atau tidak layak, Tuhan. Amin. Siapapun di sini kita tidak bisa menghakimi orang, bos. Kita bukan hakim ya. Ada amin? Oke. Percaya diri. Kasih tahu. Kita kalau berakar di dalam Dia. Percaya diri. Kita kuat. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Dia mampu nah. Stres, pasti ada tidak pasti, tapi dia mampu mengelola stres. Sehingga stres yang dia miliki tidak sampai pada depresi. Cukup dia berpikir, tapi dia mampu mengelola itu stres. Karena kalau sudah sampai depresi dia berbahaya, kasihan. Anda bikin apa-apa tidak semangat. Lu lihat orang saja tuh, semua negatif habis, gelap. Lu mau ngomong, gelap. Lumba pakai senjata, itu ciri-ciri semua gila ini. Tapi orang yang berakar di dalam Dia, gila ya. Secara psikologi, dia mampu mengelola dia punya stres. Dia mampu mengelola tantangan itu jadi berkat buat dia. Ada amin? 3, 2, 3. Ya. Dia sadar dia ini siapa. Dia sadar dia butuh siapa. Dia sadar dia terlahir dari mana. Dia sadar dirinya tinggi. Sehingga dia tahu menempatkan dia pun diri pada posisi yang benar. Dia sadar diri.
dia tahu mendisiplinkan dia pun diri itu seperti apa. Karena dia tetap menyadari dia pun diri itu seperti apa. Kenapa? Dia berjalan bersama dengan Bapa. Bapa yang terus menyadarkan dia itu siapa. Di hadapan Bapa itu siapa. Apa yang telah dia lakukan kemarin. Sampah yang telah dia buang. Dia terus ada dalam kesadaran penuh. Sehingga dia tidak akan pernah menoleh kepada sampah yang telah dia buang. Karena dia ada dalam kesadaran penuh. Dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan birahi. Karena kebodohan itu menguasai manusia pada saat apa? Hawa nafsu atau birahi itu menguasai orang. Hawa nafsu kalau kuasai satu manusia, yang pintar jadi bodoh. Yang biar dia sudah doktor juga tetap jadi bodoh. Hawa nafsu di otak ini kakak, tidak memiliki kesadaran diri. Dia tidak tahu siapa dia. Jadi penting tidak berakar di dalam Bapa. Sangat penting. Ya, kepercayaan diri kita. Nah sekarang kita lihat menurut iman Kristen. Tadi ini semua iman Kristen. Hanya beta bikin sesuai dengan umum. Dia secara gambaran, secara psikologi. Oke kita lihat yang terakhir. Saya lihat Anda pemuka sama Tuhan. Jama kah Victor? Jama. Satu. Arti dalam iman Kristen. Satu. Kakak, lu berjalan dan dia tanpa lu lihat yang sudah lalu. Lu punya komunikasi yang karib dengan dia dalam perjalanan lu selama lu hidup di tahun 2025. Kakak, hubungan lu kemistrinya dapat tidak? Hubungannya kuat tidak? Erat tidak? Dalam tidak? Dahsyat kakak. Kamu lihat contoh Bunda Maria bersama dengan Tuhan Yesus dalam proses di air berubah jadi anggur di Kana. Itu something begini kak. Kenapa itu bisa terjadi? Kamu lihat hubungan yang terjalin selama 0 bulan di dalam kandungan. Dia melahirkan tubuh yang kudus ini kakak. Kemudian dia berjalan bersama dengan tubuh kudus ini kakak. Dari umur 0 bulan sampai umur 30 tahun. Anda lihat. Dari 0 bulan sampai usia 30 tahun. Bunda Maria bersama dengan Tuhan Yesus. Lihat. Makan, tidur, berbincang, berjalan, bermain. Semua every time bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Bersama. Berjalan bersama. Sekarang saya tanya kamu. Hatinya Bunda dengan hatinya Tuhan Yesus terikat tak? Saling terkonek tidak? Tanpa suara, tanpa kata kak. Pembuktiannya itu ada di Kana. Waktu ibunya berdiri, dia tidak bilang, "Hai ibu kenapa?" Tidak, dia omong, "Hai perempuan, maumu apa? Ini belum waktunya." Ibunya hanya berkata, "Air anggur habis. Belum waktunya." Setelah itu tidak ada percakapan lagi kak. Yang adanya apa? Saling menatap antara Bunda Maria bersama Tuhan Yesus di sana. Saling menatap. Saling menatap itu kan ada komunikasi dan itu luar biasa, hubungan yang luar biasa kan. Apa yang terjadi? Ambil tempayan. Segera. Dan mujizat terjadi. Tanpa suara, tanpa kata. Itu akan terjadi. Kalau perjalanan iman kita ini bersama dengan dia, itu sampai pada tahap berakar di dalam dia. Tanpa suara, tanpa you berkata-kata, dia akan menguatkan kamu. Dia akan menyediakan apa yang lu perlu, bukan keinginanmu. Dia tahu dalam perjalanan hidupmu selama 2025, dia tahu apa yang lu perlu. Dia tahu tantangan apa yang akan lu hadapi. Dia tahu masalah apa yang akan lu hadapi. Dia tahu gunung mana yang harus lu daki. Dia tahu lembah mana yang akan lu turunin. Dia telah mempersiapkan perbekalan buat dirimu. Dia telah mempersiapkan segala sesuatu untuk lu bisa lewati. Bersama dengan dia. Supaya hanya dia yang kau permuliakan kakak. Kakak. Hanya itu satu-satunya cara. Kau harus bisa berjalan dengan dia. Dengan cara lu tidak boleh ambil kembali sampah yang lu sudah buang. Yang berlalu sudah berlalu. Jangan lu sayang-sayang yang sudah lalu. Yang sudah lu robek. Yang sudah lu sampahkan menjadi sampah. Jangan lagi lu ingat itu lagi kakak. Karena itu akan menghalangi lu berakar. Nanti lu akan seperti sebuah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang sedikit tanah. Dia berakar juga tapi tidak dalam.
karena tertoa dengan batu. Batu itu seperti sampah. Dan akhirnya badai datang, panas datang, hangus dia. Habis, mati dan kering. Halo, siapkan dirimu berjalan bersama dengan dia tanpa lihat. Setuju, katakan amin. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Iman ini semakin teguh. Iman ini semakin kuat. Iman ini semakin merapatkan barisan di dalam diri kita. Makanya panah-panah api daripada si iblis datang serang sang ketong. Apa perisai iman itu kuat sekali, Kak. Lu soalnya akan pernah goyah. Orang mantra lu, orang sihir san lu, orang tenung san you. Kembali. Harus begitu. Amin dulu. Jangan lu berjalan dan toyes orang pukul 3 kali. Handphone. Handphone. Apalagi? Emas. Emas. Coba lihat sebelah kiri kanan. Itu artinya lu sudah berjalan bersama dengan dia. Lu terima dia tapi lu sudah berjalan dan dia. Harusnya lu setelah terima dia lu harus apa? Berjalan tetap dengan dia. Supaya lu berakar di dalam dia. Supaya lu tidak tergoyahkan. Makanya lu harus memperlengkapi lu pun diri. Lu harus memperkuat lu pun diri. Perdalam imanmu. Dengan cara apa? Berjalan dengan dia. Tidak boleh tengok lu pun sampah itu lai. Supaya lu berakar di dalam dia. Yang terakhir. 2, 3. Ya, lu tahu siapa lu tahu pencipta lu. Lu tahu dari mana lu berasal. Lu tahu perkataan apa yang harus lu ucapkan. Maka dengan itu kakak, kamu jadi orang yang berkenan di hadapan Bapa. Amin. Ada amin? Oke, kita baca yang terakhir ayat yang ke 9 sampai yang ke 10 dalam Kolose. Oke. 2, 3. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah selamat berjalan bersama dengan dia yang adalah Allah itu sendiri. Dan dia menjadi kepala pemerintah dalam seluruh hidup kamu. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Sekalipun jalan itu penuh kesengsaraan, kesusahan karena bertentangan dengan keinginan kita. Tetap berjalan dengan dia. Supaya kau berakar di dalam dia dan kau akan terus teguh dan tidak tergoyahkan. Selamat berjuang, Bapak memberkati. Mari tundukkan kepala.